Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakilkan oleh Tano Haikage Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Selamat siang, pemerintah Jepang menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan bebas di kemudian hari. Saya begitu bahagia dan sangat terharu atas keberanian prajurit-prajurit bela tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Terima kasih. Dan Haika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih. Panjang, 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 dokar, panjang, panjang, panjang. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Surosok. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widjodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rajiman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai Undang-Undang Dasar Negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilakan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu membutuhkan dasar negara yang mengkoordinir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut. Dasar negara asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apapun tidak dengan perhatian tadi, kita membutuhkan rasa negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Ya, saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya, poinnya sudah jelas. Karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima bangsa Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Bagaimana? Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skors. Sidang hari ini dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya.
Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, Rapat Tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Buyam. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu semua banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini mempunyai mayoritas Islam. Saya tidak setuju. Anda ngasih pendapat seperti itu, kenapa tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak mementingkan itu. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Kehadiran masyarakat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara, kita semua mendukung usulan selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk melakukan itu semua, kita harus menjalankan manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Syarat universal bisa diterima segala kalangan masyarakat, segenap rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Sebentar, bagaimana usulan kami kemarin tantangan bahwa hasil negara harus diprioritaskan dengan Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilahkan untuk kamu. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana hasil rapat yang kemarin? Silakan untuk menyampaikan, Subomo. Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan ekonomi Indonesia tersampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyebutkan lagi undang-undang tersebut.
Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi pembukaan UUD 1945 sebagian berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu ditangkap oleh Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan sekitarnya. 2. Bentuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita pusaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah untuk bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan Wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau negara Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.